volatilitas ini tersirat ya, tidak tersurat karena tidak kelihatan secara langsung. Volatilitas itu hanya terlihat ketika kita eh, mencari solusi untuk opsi. Nah, kita akan melihat volatilitas tersirat ini seperti apa. Nah, di dalam persamaan Black-Scholes kemarin kita lihat di situ ada beberapa parameter ya, parameter yang tersurat itu harga aset, kemudian eh, exercise price, kemudian eh, interest, kemudian waktu ya, T min T, kemudian yang berikutnya adalah drift mu dan volatilitas. Nah, kemarin kita sudah membicarakan bagaimana kalau drift itu sama dengan interest rate. Berarti kita bicara mengenai netral risk, risiko netral. Nah, sekarang kita bicarakan sigmanya, bagaimana mengenai sigma ini. Karena sigma tidak kelihatan secara langsung, maka kita katakan analisisnya analisis tersirat. Nah, kita membahas opsi ini ada dua, yaitu opsi call maupun opsi put. Tapi karena kita punya kesamaan opsi call dan put, maka kita bisa bahas salah satunya. Karena kita bahas opsi call, kita juga akan memperoleh opsi putnya. Demikian juga sebaliknya, kalau kita bahas opsi put, kita akan peroleh opsi call. Karena kita punya kesamaan. Nah, kalau misalkan ini kita asumsikan parameter harga exercise price, kemudian interest, kemudian waktu jatuh tempo, harga aset maupun waktunya ini katakanlah diketahui gitu ya. Nah, yang belum tahu kan kita segmanya. Harga aset pada awal atau prinsipalnya kita notasikan dengan S0. Kemudian eh, volatilitasnya ini non negatif. Nah, opsi call yang terkait dengan volatilitas kita notasikan dengan C sigma. Sedangkan solusi untuk opsi call volatilitas ini kita notasikan dengan C bintang. Nah, kita tahu eh, salah satu solusi daripada black school itu adalah D1 dan D2, di mana D1 dan D2 punya hubungan bahwa D1 dikurang D2 sama dengan sigma akar T min T, jatuh tempo dikurangi waktu sebelum jatuh tempo. Nah, kemudian D1 dan D2 ini mempunyai distribusi normal standar, yaitu N. Itu ya. Nah, D1 maupun D1 itu logaritma dari harga aset dibagi dengan exercise price ditambah dengan interest rate plus setengah kali volatilitas kuadrat dikalikan selisih antara waktu jatuh tempo dan sebelumnya. Yang beda ada di antara interest dan volatilitas untuk D1 maupun D2. Nah, kita lihat ketika sigma ini non negatif, kalau sigma ini menuju tak hingga, sigma menuju tak hingga, kita lihat di D1 ya, di D1 maupun D2. Ketika sigma menuju tak hingga, maka D1-nya juga akan menuju tak hingga. Karena R plus setengah sigma kuadrat. Ketika sigmanya menuju tak hingga, maka R plus sigma kuadrat ini menuju tak hingga, sehingga di bawah ini tak hingga, sigmanya menuju tak hingga, nah tak hingga per tak hingga, di satunya berarti menuju tak hingga. Kalau di satunya menuju tak hingga,
punya ND1 integral dari min tak hingga sampai D1. D1-nya tak hingga. Berarti ND1-nya menuju 1. Nah, ketika sigma menuju tak hingga, D2-nya berarti R min tak hingga per tak hingga, berarti min tak hingga. D2-nya menuju min tak hingga. Kalau D2-nya menuju min tak hingga, ND2 berarti integral dari min tak hingga ke min tak hingga, berarti ke nol. ND2-nya menuju ke nol. Ya. Jadi pada saat sigma menuju tak hingga, D1, ND1 menuju 1, ND2 menuju nol. Nah, dari formula Black School, solusinya adalah ini, opsikal C sigma itu SND1 dikurangi exercise price ditambah dengan hasil investasi eksponensial dari min R P min T kali ND2. Kalau kita ambil sigmanya menuju tak hingga, ND1-nya menuju 1, ND2-nya menuju 0. Berarti ini kita peroleh limit sigma menuju tak hingga, C sigma itu sama dengan S. Ya, karena ND1-nya menuju 1, ND2-nya menuju 0, sehingga E kali eksponensial ini 0, S kali ND1 berarti S kali 1 S. Jadi opsi call-nya ketika sigma menuju tak hingga sama dengan harga aset. Ketika volat, jadi ketika volatilitas menuju tak hingga, opsi call sama dengan harga aset. Nah, karena sigma ini non negatif, berarti kan titik batasnya ada di nol di sebelah kiri ya, di sebelah kanannya adalah tak hingga. Yang tak hingga barusan kita lihat, sekarang kita lihat ketika sigma menuju ke nol dari kanan, karena daerah definisinya non negatif. Ya. Nah, ketika sigma menuju nol dari kanan, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu S, ya harga aset dikurangi exercise price kalikan hasil investasi positif. Yang pertama. Kemungkinan yang kedua, harga aset eh, atau selisih harga aset dengan exercise price dan investasi negatif. Kemungkinan ketiga, harga aset sama dengan exercise price kali hasil investasi. Jadi ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau selisih antara harga aset dan exercise price kali hasil investasi ini positif, maka kalau saya ambil lognya, itu ya, lognya, lognya juga positif. Ya, ini log S per E min R T min T, ya, ini kalau saya ambil lognya, itu ya, ini juga akan positif. Nah, ini kan kita kaitannya dengan D1 nih tadi, kaitannya dengan D1 log SE ini, yang atasnya positif. Kalau yang atasnya positif, berarti D1-nya juga ke arah tak hingga. Nih, lagi ya, D1-nya, karena di bawah ini ada sigma T min T. Yang ini positif, ya, yang bawah menuju ke tak hingga. Nah, ketika D1 menuju tak hingga, maka ND1 menuju 1. D1 menuju tak hingga, ND1 menuju 1, D2-nya juga menuju tak hingga, karena D1 dan D2 mempunyai D1 dikurangi D2 sama dengan sigma akar T min T. Ya, D1 menuju tak hingga, D2 menuju tak hingga, dan D2 menuju 1. Kalau begitu, maka opsi call ini akan menuju ke selisih harga aset dan exercise price. Ya, kalau selisih antara harga aset dan exercise price ini positif. Nah, kemungkinan yang kedua,
Kalau selisih antara harga aset dan exercise price ini negatif, maka dari formulasi D1 maupun D2 yang atas ini akan negatif, ya. Yang atas akan negatif. Nah, kalau yang atas ini akan negatif, maka log ini akan negatif. Kalau log ini negatif, maka D1 menuju minta hingga, D2 juga menuju tak hingga. Minta hingga, sorry. Ya, ini. Karena yang atasnya negatif. Oke. Nah, kalau D1 menuju minta hingga maupun D2 menuju minta hingga, maka ND1 maupun ND2 menuju ke nol. Kalau ND1 maupun ND2 menuju ke nol, maka opsi call-nya menuju ke nol. Oke. Nah, kondisi ketiga, kalau harga aset itu sama dengan exercise price kali hasil investasi. Maka kalau saya ambil lognya, ini lognya juga akan sama dengan nol. Kalau lognya sama dengan nol, maka pembilang dari D1 maupun pembilang dari D2 ini nol. Ya, pembilang dari D1 maupun pembilang dari D2 ini akan nol. Kalau pembilang D1 maupun pembilang D2 ini nol, maka D1 akan menuju ke nol. D2-nya juga akan menuju ke nol. Sehingga ND1 menjadi integral dari minta hingga ke nol. Nah, kalau minta hingga karena sifat simetri, berarti ND1 ini konvergen ke setengah. Karena kan nilai distribusi normal standar itu terkecilnya nol, tertingginya dari minta hingga sampai ke tak hingga itu satu, berarti dari minta hingga sampai nol itu setengah dari minta hingga sampai tak hingga. Nah, jadi ND1 menuju ke setengah, ND2 menuju ke setengah. Akibatnya, opsi call ini nilainya setengah dari selisih antara harga aset dan exercise price kali hasil investasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau enggak, oke. Terakhir kita lihat kaitannya metode The Greek dengan volatilitasnya. Kita punya Vega, Vega itu derivatif dari opsi call terhadap volatilitas. Jadi Vega itu derivatif dari opsi call terhadap volatilitasnya. Nah, kalau nih opsi call maupun volatilitas ini non negatif, maka Vega-nya juga positif. Ya, kalau opsi call maupun volatilitasnya non negatif, maka Vega-nya positif. Nah, karena positif, kita asumsikan bahwa opsi call ini fungsinya mulus, sehingga dia continue di non negatif. Kalau dia continue di non negatif, maka derivatif, karena derivatifnya ada ya, karena derivatifnya ada, maka kita asumsikan C-nya itu continue. Continue, derivatifnya ada, maka opsi call terhadap volatilitas itu merupakan fungsi yang monoton naik. Karena dia monoton naik dan terbatas, maka nilai opsi call terhadap volatilitas, oh, C sigma, ya, opsi call terhadap volatilitas, nilainya terletak antara S dan maksimum selisih antara S dan exercise price kali hasil investasi. Jadi nilainya antara S sampai maksimum S min E kali eksponensial min R T min T. Dan nol. Nilainya di sini.
Nah, karena nilainya antara ini dan ini, maka kita bisa notasikan solusi dari C sigma itu sebagai C bintang. Nah, solusi ini karena nilai dari C bintang ini solusi dari C sigma, maka C bintang ini terletak antara S dan S min E kali eksponensial min R T min T. Ini ya, ini. Nah, karena C sigma ini monoton, naik, kontinu, dan terbatas, maka solusi itu tunggal. Ya, kalau kesalahan Oke. Nah, selanjutnya kita lihat derivatif kedua dari opsi call sigma terhadap sigma. Jadi, derivatif dari vega terhadap sigma. Untuk melihat apakah ini nilainya maksimum atau minimum ya untuk optimasi. Kita lihat Vega itu sama dengan kemarin ya kita sudah hitung tuh di 2 minggu yang lalu. Vega itu nilainya sama dengan harga aset kali distribusi normal derivatif dari distribusi normal standar D1 kalikan akar dari waktu jatuh tempo dan T. Jadi S N aksen D1 akar T min T. Ini kita sudah hitung nih veganya. Nah, sehingga kalau vega ini saya turunkan lagi terhadap sigma, berarti derivatif kedua dari C terhadap sigma kuadrat, maka saya peroleh derivatif kedua sama dengan negatif dari harga aset kali selisih waktu jatuh tempo dan sebelumnya dibagi akar 2pi dikalikan eksponensial dari min setengah D1 kuadrat dikalikan dengan D1 dikalikan dengan derivatif D1 terhadap sigma. Nah, kita punya D1. Maka D1 diturunkan terhadap sigma itu sama dengan min D2 per sigma. Jadi derivatif dari D1 terhadap sigma sama dengan negatif D2 per sigma. Ya, karena kita punya formulasi D1. Nah, sehingga derivatif dari vega atau derivatif kedua dari opsi call terhadap sigma kuadrat itu sama dengan D1 kali D2 dibagi sigma dikalikan vega. Ya, jadi derivatif kedua dari vega atau derivatif dari vega atau derivatif kedua dari opsi call terhadap sigma kuadrat itu sama dengan vega kali D1 D2 per sigma. Ya. Nah, ini nilainya akan positif atau negatif karena D1 D2 ini selalu positif, sigmanya positif, ini selalu positif. Sehingga vega akan mencapai maksimum itu pada saat sigma sama dengan sigma topi. Sigma topinya berapa? Sigma topinya adalah akar dari 2 log. Nah, ini kita akan buktikan bahwa sigma topinya benar ini. Itu ya. Oke. Kan saya tunjukkan sigma topinya sama dengan akar 2 dari harga mutlak log harga aset per exercise price ditambah interest rate kali selisih waktu jatuh tempo dan sebelumnya dibagi waktu jatuh tempo dan sebelumnya. Nah,
sigma topinya ini, maka derivatif kedua dari opsikal terhadap sigma kuadrat atau derivatif dari vega itu sama dengan selisih waktu jatuh tempo dengan waktu sebelumnya dibagi 4 kali sigma pangkat 3 kali nilai atau solusi maksimum dari sigma kuadrat pangkat 4 dikurangi sigma pangkat 4 kali vega. Ya, ini kan tinggal ganti ini. Hmm. Ya, sekarang kita lihat bukti klaimnya. Nih, saya sudah buktikan bukti klaimnya. Ya, oke. DC per D sigma itu mempunyai titik balik ketika ini katakanlah kita punya DC D sigma itu sebagai fungsi F. Maka F itu mempunyai titik kritis ketika dia derivatifnya sama dengan nol, yaitu derivatif D sigma dari DC D sigma. Ini disamakan dengan nol. Nah, dua DC D sigma sama dengan nol itu tadi kita punya ini. D2C per D sigma kuadrat sama dengan D1 kali D2 per sigma kali vega. Kalau ini disamakan dengan nol, DC D sigmanya tidak nol, positif, maka hanya mungkin D1-nya nol atau D2-nya yang nol. Ya. Tetapi kita punya D1 diturunkan terhadap sigma itu sama dengan min D2 per sigma. Idem D2 diturunkan sigma sama dengan min D1 per sigma. Sehingga derivatif ketiga dari opsi call terhadap sigma pangkat 3 merupakan derivatif dari derivatif vega. Nah, kita menggunakan aturan rantai diperoleh ini. Ya. Nah, ini sama dengan, oke, ya, nih kita lihat di sini di setiap suku mempunyai vega maupun turunan dari vega. Ini depan vega, kedua ada vega, yang ketiga derivatif dari vega, yang keempat vega. Nah, kita punya vega itu non negatif. Vega itu selalu positif. Nah, karena vega selalu positif, maka dari ini positif, ini positif. Nah, dari sini kita peroleh ini negatif, negatif, negatif. Maka saya peroleh derivatif kedua dari vega itu negatif. Derivatif dari vega itu negatif, atau derivatif kedua dari opsi call terhadap volatilitas kuadrat itu negatif. Nah, berarti mencapai maksimum ya. Nah, ketika D1 maupun ataupun D2-nya nol. Sehingga nilai maksimumnya ada di D1 sama dengan nol atau D2 sama dengan nol. Kalau D1 sama dengan nol, maka sigma kuadratnya kita peroleh ini. Karena kita punya formulasi D1-nya nih, sorry, D1. Nah, ini ya, D1-nya ini. D2-nya juga begitu. Sehingga kalau D10 sigma kuadrat sama dengan min 2 kali log harga aset dibagi exercise price ditambah interest rate kali selisih waktu jatuh tempo dan sebelumnya dibagi selisih waktu jatuh tempo dan sebelumnya. Kalau D2-nya yang nol, maka sigma kuadratnya sama dengan 2 kali ini. Ya, kalau D10 sigma kuadratnya negatif,
Sementara kalau D2-nya yang nol, maka sigma kuadratnya positif. Nah, karena sigma kuadrat ini selalu positif, tidak non negatif ya, maka DC solusinya tunggal. Oke, saya kira itu ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Pak, izin tanya untuk UAS nanti, Pak. Mm-mm. Eh, UASnya nanti boleh kayak UTS sebelumnya kayak Pak open book. Nanti saya diskusi dengan Bu Eka dulu ya, Nah, baik Bu Pak. Eka. Sangat sama Rido, sorry. Saya diskusi dengan Rido. Dan ini Pak, materinya berarti mulai dari pertemuan 9 opsi ya Pak? Ya, Ya, baik, terima kasih Pak. oke. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.